dugaan ketidakseimbangan antara nilai aset agunan jaminan benda tetap atau bergerak dibanding cicilan nasabah debitur. Just pengalamanku, logikaku, pikiranku, pemahamanku, ingatanku, dan pendapatku. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap nasabah debitur yang mengajukan kredit kepada perbankan pasti akan diminta agunan sebagai jaminan kreditnya, dan biasanya benda tetap yaitu aset properti dan benda bergerak berupa apartemen misalnya gitu kan. Apa yang menjadi jaminan kreditnya gitu kan. Biasanya juga minimal gitu kan, nilai asetnya 100, nilai aset agunan jaminan itu 125% dibanding pengajuan kredit yang disampaikan oleh nasabah. Dan meskipun nasabah mengajukan 100%, biasanya tidak dapat full diberikan 100% karena sesuai dengan peraturan yang ada, biasanya debitur harus membuat deposit atau dalam bentuk istilahnya down payment atau istilah lainnya sebesar 25% atau 30%. Jadi praktis nasabah debitur akan menerima pinjaman kredit dengan nilai sekitar 75%, sedangkan aset minimal bernilai 125%. Jadi ada spreading 50%. Namun terkait dari nilai jaminan gitu kan, properti biasanya setiap tahun kan meningkat ya, minimal mungkin 5% apabila sesuai dengan inflasi, dan umumnya juga properti biasanya naik 10% setiap tahunnya gitu kan. Sedangkan cicilan nasabah biasanya setiap tahun juga nilainya turun. Jadi apabila mengambil pinjaman selama 5 tahun, biasanya dianggap estimasi rata-rata dalam 1 tahun itu terbayarkan senilai 20%. Jadi apabila nasabah pada tahun kedua diduga wan prestasi misalnya, artinya nasabah sudah membayarkan 40%, namun jaminan nilainya berarti kan naik. Jadi kalau misalnya tahun kedua berarti tahun pertama naik 10%, berarti jaminannya menjadi 135%, dan tahun kedua naik 10% lagi berarti menjadi 145%. Sedangkan cicilan turun tinggal 60% gitu kan dalam tahun kedua apabila wan prestasi, sehingga spreadingnya sudah jelas makin jauh. Jadi pinjaman 60% diduga nilai asetnya sudah meningkat menjadi 145%. Jadi spreadingnya makin naik. Dan yang lebih anehnya lagi gitu kan, diduga apabila aset appraisal 125%, meskipun setiap tahunnya terdapat kenaikan diduga 10% karena inflasi atau dan lain-lain, faktor-faktor lain yang umumnya memang properti setiap tahun kurang lebih meningkat 10%. Ini kan tidak ada jaminan bahwa pada saat nasabah debitur itu wan prestasi, asetnya itu meskipun sudah di appraisal dengan oleh misalnya appraisal independen ataupun appraisal yang dari perbankan internal sendiri gitu kan, pada saat dilelang, pada saat dieksekusi karena wan prestasi misalnya dan dilelang, tidak ada jaminan bahwa nilai jual akan dikunci misalnya 125%. Ini juga bagi saya aneh juga, karena kalau sudah di appraisal 125%, ya setidaknya di dalam perjanjian itu kalau saya sebagai nasabah, saya akan meminta kenaikan 10%. Jadi kalau tahun pertama naik 10%, jadi jaminannya 135%, tahun kedua 10%, 145%, tahun ketiga dan seterusnya juga demikian gitu kan. Jadi apabila terjadi wan prestasi gitu kan, karena
setiap pengusaha, ya setiap bisnis tidak ada yang stagnan, tidak ada yang apa minimal stagnan atau naik terus gitu kan. Pasti ada dropnya dan biasanya tidak tahu kan apakah dropnya itu pada saat tahun ke-1, kedua gitu kan. Nah, sayangnya pada saat dieksekusi dan dilelang itu tidak ada jaminan bahwa nilai asetnya itu akan dikunci dan harus laku misalnya tahun kedua tadi 145% gitu kan. Nah, itu kalau nasabahnya utangnya 60% ya seharusnya masih ada sisa 80% yang harus dikembalikan kepada nasabah. Demikian pikiranku dan logikaku. Namun dalam kenyataannya meskipun itu sudah di-appraisal gitu kan, sesuai dengan kemampuan dari debitur ataupun sesuai dengan nilai asetnya gitu kan. Namun itu tidak menjadi jaminan. Nah, di sini menurut saya pikiran dan logikaku ketidakseimbangan ini sangat diduga merugikan nasabah gitu kan. Karena apa jaminannya nasabah gitu. Belum kita bicara bunga gitu kan, terus kemudian penalti terus kemudian akta notaris gitu kan, belum provisi dan lain-lain gitu kan. Jadi menurut saya nasabah sebetulnya sudah dibebanin terlalu banyak ya. Apalagi kalau melakukan pelunasan di muka atau lebih cepat misalnya, justru malah dikenakan penalti gitu, mungkin 1%, 0,5%, 2% tergantung kesepakatan gitu. Bagi saya menurut saya sebenarnya aneh gitu kan, karena sebagai nasabah yang beritikat baik, apabila dia mempercepat pelunasannya seharusnya mendapat reward. Nah, kenapa? Karena secara hukum menjalankan kewajiban hukum itu adalah satu beban, gitu kan. Sedangkan jadi dalam menjalankan kewajiban hukum yang satu beban, gitu kan, melunasi, tetapi kok masih dikenakan beban lagi, gitu loh. Nah, itu yang menurut saya agak aneh, gitu kan. Padahal kalau beritikat baik itu seharusnya mendapat reward gitu kan. Jadi saya berharap agar hal ini dapat dipertimbangkan oleh otoritas dan atau pemerintah gitu kan, agar para nasabah juga mendapatkan perlindungan yang maksimal gitu kan, tidak dirugikan khususnya apabila aset-asetnya disita dieksekusi langsung tanpa melalui putusan pengadilan baik dengan hak tanggungan maupun hak fidusia gitu kan, sehingga nasabah juga dapat melanjutkan kegiatan usahanya apabila misalnya ada sisa dari nilai agunan yang sudah dilelang, dieksekusi lelang misalnya, karena jaminannya dari 125 meningkat menjadi 145%, sedangkan cicilan di tahun kedua dia uang prestasi tinggal 60%, berarti masih ada sisa 85%, dan tentunya akan membantu bisnis selanjutnya dari nasabah debitur yang macet itu tetap jalan gitu kan. Jadi apalagi tupoksi dari perbankan adalah kan menghimpun dana masyarakat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit kembali dalam bentuk kredit ya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, meningkatkan taraf hidup masyarakat inilah yang menurut saya harus menjadi kunci agar menjadi pertimbangan yang serius bagi pemerintah dan otoritas untuk melindungi lebih melindungi hak-hak daripada nasabah debitur yang beritikat baik. Demikian pikiranku dan logikaku, semoga berguna. Salam sukses masih dari Elemen Hotel Bali. Yes!